Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi merinding ini. Ini jelas-jelas surat dari Mbak Pastini ini. Ini aja bro, kita buang saja surat ini. Anggap kita tidak tahu menahu tentang surat ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas teks surat, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya kita harus ketahui dulu, apa sih surat itu? Oke, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Fungsi surat ada 4. Pertama, dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian. Kedua, alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, dan lain-lain. Keempat, menjadi surat jaminan. Misalnya, jaminan keamanan dan tanggungan. Oke, kita masuk ke surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain membahas keperluan pribadi. Ciri-ciri surat pribadi ada 4. Pertama, isi surat berkaitan dengan masalah pribadi. Kedua, menggunakan bahasa santai atau bahasa sehari-hari, tapi tetap sopan. Ketiga, ragam bahasa tergantung penerima surat. Nah, jika suratnya ditujukan kepada teman, tentu bahasa yang digunakan beda dengan surat yang ditujukan kepada ibu. Tingkat kesantunannya juga berbeda. Keempat, tidak menggunakan kepala atau kop surat. Berikut unsur-unsur surat pribadi. Contoh surat pribadi. Padang 2 November 2020. Sahabatku Aisyah di Jakarta. Salam rindu. Hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aisyah, bagaimana kondisi di daerahmu saat ini? Apa masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku COVID-19 masih menghantui. Bahkan karena pandemi itu aku belum masuk sekolah sampai saat ini. Aku mulai bosan belajar di rumah. Oh ya, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu sudah mulai sekolah? Jika belum, beritahu aku trik mengatasi kejenuhan ala Aisyah dong. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik mengatasi kejenuhan. Sahabat terbaikmu, Zaskia Azahra. Nah, unsur surat pribadi ini terdiri dari tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka. Salam pembuka ini pada contoh kali ini ditulis salam rindu. Bisa juga digantikan dengan assalamualaikum, salam kangen, salam manis, salam sayang. Itu salam pembuka. Kemudian pembuka surat. Pembuka surat ini pada surat pribadi biasanya menanyakan kabar. Yang selanjutnya isi surat dan penutup. Sekian dulu ya, itu tanda-tanda atau ciri-ciri penutup pada surat pribadi. Selanjutnya salam penutup bisa sahabat terbaikmu yang terkasih atau yang selalu merindukanmu. Nah, setelah salam penutup itu ada nama dan tanda tangan. Itu unsur surat pribadi. Jadi ada 8 unsur surat pribadi. Selanjutnya surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan atau organisasi. Nah, surat dinas ini juga dapat ditulis oleh pribadi kok, tapi atas nama lembaga, pemerintahan atau organisasi yang ditujukan kepada sebuah lembaga. Ciri-ciri surat dinas. Pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif. Bahasa yang efektif itu bahasa yang ringkas, jelas, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menggunakan kepala atau kop surat. Nah, jenis-jenis surat dinas ada 6. Pertama, surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Kedua, surat tugas. Surat tugas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Ketiga, surat perizinan. Nah, surat perizinan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Keempat, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok,
organisasi atau lembaga. Contoh surat pemberitahuan dapat berupa pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Kelima, surat undangan. Surat undangan yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri acara dari lembaga tersebut. Dan keenam, surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini agak berbeda dari beberapa surat sebelumnya. Surat ini ditulis oleh individu atau perorangan untuk melamar pekerjaan yang ditujukan kepada instansi atau lembaga. Nah, berikut unsur-unsur surat dinas. Perhatikan contoh surat dinas pada layar ini. Panitia Musabaqah Tilawatil Al-Quran Masjid Taqwa Muhammadiyah, Jalan Syekh Burhanuddin Pakandangan 25584. Ini merupakan kepala surat, kop surat. Pakandangan 5 Mei 2020 merupakan tempat dan tanggal surat. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal. Lalu ada alamat yang dituju atau alamat surat. Kemudian salam pembuka dengan hormat, itu salam pembuka. Lalu ada pembuka dalam rangka memeriahkan malam Ramadan 1441 Hijriah sampai sekecamatan Namlingkung, itu pembuka. Kemudian isi surat, penutup, salam penutup, hormat kami, dan nama dan tanda tangan. Nah, berikut penjelasan dari unsur surat dinas. Pertama, kop surat. Kop surat berisi identitas lembaga atau organisasi. Tadi dijelaskan panitia musabaqah, berarti itu identitasnya. Nomor surat itu berisi urutan keluarnya surat. Lampiran itu ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran. Perihal atau hal berisi isi pokok surat yang ditulis singkat. Kalau misalnya surat undangan berarti tulis undangan. Surat perizinan tulis perizinan. Tempat dan tanggal surat itu berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, dalam surat dinas bisa juga langsung ke tanggal surat jika di kop surat sudah dijelaskan tempat dan lokasinya. Selanjutnya, alamat surat berisi alamat yang dituju. Kemudian, salam pembuka berisi bagian yang berupa kata pembuka. Pembuka surat berisi pengantar untuk menyampaikan maksud surat. Lalu, isi surat berisi isi atau hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Lalu, salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat. Dan nama dan tanda tangan berisi nama lengkap. Jika ada gelar dituliskan. Dan jangan lupa tanda tangan dari penulis atau pihak yang terlibat di sana. Nah, itulah penjelasan dari unsur teks surat. Apa sih yang membedakan surat pribadi dan surat dinas? Mari kita lihat pada perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, kalau surat pribadi, isi suratnya berisi keperluan pribadi. Sedangkan pada surat dinas, isi suratnya berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Kedua, pada surat pribadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau bahasa santai, namun tetap santun. Sedangkan pada surat dinas, menggunakan bahasa baku dan efektif. Ketiga, pada surat pribadi tidak terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal surat. Sedangkan pada surat dinas terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal. Nah, itulah pembahasan kita tentang surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.